Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembicaraan kita tentang hakikat pendidikan, kemudian batas-batas pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan itu? Kita akan bicarakan hari ini karena banyak sekali pengertian-pengertian tentang pendidikan. Ya, tergantung sudut pandangnya dari mana. Apakah kita memandangnya dalam artian pendidikan yang secara luas ataukah secara sempit, ya. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu pendapat beberapa para ahli yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, menurut George F. Miller dalam bukunya Foundation of Education, dia mengartikan pendidikan itu dalam arti yang sangat luas. Ya, suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh. Jadi apapun pengalaman yang kita dapat dalam kehidupan kita itu dan berimbas kepada mempengaruhi kita, kemudian yang berhubungan dengan pertumbuhan pemikiran kita, perkembangan pemikiran, pertumbuhan fisik kita, kemudian watak dan kemampuan fisik. Nah, itu yang dikatakan dengan pendidikan. Ini menurut dia. Kemudian hasilnya apa? Yang kita memperoleh melalui pelajaran itu adalah pengetahuan. Pemahaman kita tentang pengetahuan kita akan semakin bertambah. Kemudian nilai-nilai itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh kita dan masyarakat, sehingga itu bertambah. Kemudian keterampilan yang kita peroleh itu juga menjadi bertambah. Nah, itu yang dinamakan dengan pendidikan. Nah, ini pendidikan menurut George F. Miller itu. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa John Dewey dalam bukunya Democracy and Education, dia mengatakan pendidikan itu adalah rekonstruksi, pengulangan kembali, penataan kembali, dan reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Ya, kita lah dari kecil, dari bayi kita tidak tahu membaca, tapi dengan adanya kita memperoleh pemahaman, pengajaran dari keluarga kita, kemudian dari guru kita, sehingga kita bisa membaca akhirnya. Yang dulunya kita nggak tahu apa-apa, ya, akhirnya kita bisa memahami dan bisa membaca dengan baik. Itu contoh bagaimana makna pengalaman itu akan mengadakan rekonstruksi, ya, perbaikan kembali tentang pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu. Ya, yang dulunya kita tidak tahu matematika, 9 kali 9 itu jadi berapa. Tapi dengan adanya pengajaran-pengajaran, sekarang kita sudah tahu 900 dibagi 90 itu berapa. Nah, itu kan berdasarkan itu kita bisa memahami adanya pengalaman-pengalaman kita yang bertambah dikarenakan adanya pendidikan. Itulah yang dinamakan dengan pendidikan. Pengalaman kita bertambah, kemampuan kita bertambah dalam mengarahkan pengalaman kita menjadi lebih baik dalam hal selanjutnya. Kemudian Frederick Mayer juga dalam bukunya Foundation of Education, dia mengatakan bahwa suatu proses pendidikan itu adalah suatu proses, ya, yang menuntun pencerahan umat manusia. Artinya apa? Menjadikan manusia menjadi lebih baik. Ya, nah, inilah beberapa para ahli, dan John Dubacek juga dalam bukunya Modern Philosophies of Education juga mengatakan bahwa sebenarnya yang dinamakan pendidikan itu adalah proses. Ya, proses dalam mana potensi yang kita miliki, karena pada dasarnya manusia punya potensi yang tidak sama. Ya, kemudian kemampuan kita pun dalam kapasitasnya manusia ini tidak semuanya sama, karena dia mudah dipengaruhi. Nah, kapasitas manusia itu mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik dan dengan alat yang disusun dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Makanya, ya, indikasi bahwa kita melakukan pendidikan dengan cara pembiasaan. Contoh lah, ya, di pesantren kita biasakan bangun pagi, jam 4 subuh kita sudah biasa bangun. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang mempengaruhi kebiasaan kita menjadi terusnya kita nanti akan menjadi terbiasa bangun pagi. Atau kita yang biasa sholat, ya, pengajaran agama, ya, kita sholat tepat waktu, kita puasa di bulan-bulan tertentu yang memang diwajibkan. Kebiasaan-kebiasaan itu mempengaruhi, ya kan? Apa artinya? Ya, ini kebiasaan itulah yang mempengaruhi sehingga menimbulkan hal-hal yang baik. Nah, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi maaf sebentar, saya buka slide-nya dulu. Ya, lanjut ya.
Chapter F. Good dalam Dictionary of Education yang mengatakan bahwa arti pendidikan itu adalah keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lain yang bernilai positif dalam masyarakat dan di mana dia hidup. Orang mengatakan bahwa pendidikan itu dalam usaha mewariskan nilai-nilai. Maka betullah kata dia ini, ya kan? Chapter F. Good ini mengatakan bahwa proses di mana seseorang mengembangkan kemampuannya itu dalam rangka membentuk tingkah laku yang positif nilainya dalam masyarakat di mana dia hidup, ya kan? Kalau masyarakat kita mengatakan bahwa ini nilainya yang baik, ini sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dihargai, maka sesuatu yang bernilai dalam masyarakat itu perlu dikembangkan dalam pendidikan. Ya, jadi pendidikan yang pembiasaan yang dilakukan, makanya ya kan, pendidikan itu sebenarnya ada tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu ada 3 artinya, ya, pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah yang awalnya adalah di keluarga, kemudian pendidikan di sekolah, dan pendidikan di dalam masyarakat. Dalam rangka apa? Mengembangkan nilai-nilai inilah. Makanya pendidikan itu juga identik dengan mewariskan nilai-nilai budaya yang positif. Dalam rangka apa? Dalam rangka mentransformasikan nilai itu menjadi kebiasaan yang harus diwariskan, yang harus menjadi sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dia untuk dia pahami dan dia hargai. Kemudian dia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan individual yang optimal. Dalam arti sempit, orang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sekolah, ya kan? Di dalam sekolah itu memang kita dibentuk, waktunya ditentukan, situasinya dikontrol, lingkungannya memang dibentuk, ya kan, diciptakan sehingga kita bisa mengalami perkembangan kemampuan sosial. Tadi saya bilang bagaimana pondok pesantren membentuk lingkungannya sendiri sebagai komunitasnya, dia punya kampus sendiri sehingga dia memang bisa mengkondisikan lingkungan itu sehingga bisa menciptakan pembiasaan-pembiasaan yang baik, perkembangan secara kemampuan sosial individual secara baik. Nah, inilah yang dinamakan dengan pendidikan. Ini menurut chapter F. Kemudian Ki Hajar Dewantara. Nah, kita punya sosok orang yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara dulu adalah Menteri Pendidikan kita yang pertama. Dia mengatakan bahwa menuntun pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sendiri. Jadi sebenarnya sudah menjadi kodrat kita semua. Kalau manusia yang lahir itu mempunyai kemampuan untuk dikembangkan, ya. Jadi dengan adanya kemampuan itulah kita bisa membina, membimbing, ya, mendidik manusia sehingga bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bermakna bagi lingkungannya. Inilah yang dinamakan yang keselamatan dan kebahagiaan yang sendiri. Nah, dia dalam pendidikan dia mengartikan adalah pemanusiaan manusia muda. Ya, manusia dari waktu lahir dia memang punya bakat, dia punya kemampuan, tapi ini memang harus dikembangkan. Itu sebabnya dia bilang manusia muda. Pemanusiaan manusia muda maksudnya adalah manusia yang perlu ditata, dikembangkan, dibina, ya, dididik sehingga dia bisa menjadi manusia yang betul-betul memahami apa konsep manusia sebenarnya. Selanjutnya kita bicara tentang tentang undang-undang Sisdiknas, ya, tahun nomor 20 tahun 2003. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Jadi usaha yang memang kita sadari, usaha yang memang kita buat, usaha yang memang kita lakukan secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi memang kita ciptakan sengaja lingkungan itu. Makanya kita misalnya ingin menciptakan mahasiswa kita adalah mahasiswa yang religi, ya, mahasiswa kita adalah mahasiswa yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Nah, dalam kurikulum kita harus serahkan itu, ya kan? Dalam proses belajar mengajar lingkungannya pun harus mendukung itu. Makanya usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar apa?
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi dia memiliki kekuatan spiritual keagamaan, bisa mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tujuan daripada pendidikan menurut UU Sisdiknas itu adalah bagaimana caranya pendidikan bisa mengembangkan segala macam keterkaitan dengan sistem pendidikan itu dalam rangka mewujudkan anak didik kita menjadi orang yang cerdas, tapi tidak hanya cerdas akalnya saja, tidak hanya cerdas otaknya, tapi dia punya kecerdasan spiritual, ya, punya empati, punya keterampilan, sehingga memang dia bisa bermakna dalam kehidupannya. Makanya dalam sistem ini memang kita harapkan bisa terrealisasi dalam kenyataan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Karena apa? Unsur-unsur pendidikan dari beberapa pengertian di atas memang kita harus bisa mengambil kesimpulan bahwa unsur pendidikan itu diantaranya adalah pembinaan kepribadian, ya, kemudian pengembangan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Karena kita tahu mendidik siswa itu, ya, supaya kita bisa mengembangkan potensinya. Anak-anak kita punya potensi yang tidak sama, tapi kita harus mengembangkan potensi-potensi itu semua, ya, dalam apa? Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sedang punya tujuan aktualisasi diri. Jadi sehingganya memang harus ada kerjasama yang baik, ya, terjalin hubungan yang baik antara dua belah pihak, antara anak didik dan pendidik, ya, harus punya hubungan yang timbal balik, sehingga tidak lari sendiri. Ini ya, kalau kita bekerja sama bersama dengan sopir, naik mobil, kita bisa cepat sampai tujuan daripada kita lari sendiri, capek sendiri kan. Ini lagi lanjutannya. Jadi definisi tadi kita melihat bahwasanya ada pengertian pendidikan secara luas, ada pengertian pendidikan secara sempit. Ya, tadi ada yang mengartikan bahwa pendidikan itu adalah proses sepanjang hayat, perwujudan pembentukan diri secara utuh. Jadi pendidikan itu ternyata tidak hanya identik dengan belajar di sekolah, tidak. Tapi pendidikan itu adalah sepanjang hayat, artinya dari semenjak kita lahir, ya kan, sampai kita sampai kita wafat, tetap proses pendidikan itu ada. Jadi usaha, kalaulah dulu dikatakan bahwa pendidikan itu adalah mendewasakan, itu nanti dia akan mentok sampai dia udah dewasa, dalam artian dia sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa menentukan sendiri, itu selesai pendidikan. Nah, kalau dalam pengertian ini dia mengatakan pendidikan secara luas itu prosesnya sepanjang hayat. Kita bisa belajar melalui pendidikan di sekolah, melalui di masyarakat, melalui alam dan sekitarnya, kita bisa belajar itu. Bahkan contoh, kita bisa belajar dari burung, ya kan? Habibie sudah menciptakan pesawat melalui penglihatan dia, analisis dia terhadap bagaimana kepak sayap itu, ya, burung bisa mengepakkan sayapnya, dia bisa melesat ke atas. Nah, itu apa? Itu bukti bahwasanya kita juga bisa belajar dari alam, ya. Sejarah juga pernah mengatakan seperti itu. Bagaimana Kabil dan Kabil yang melakukan perkelahian sehingga ada yang meninggal. Kemudian dia nggak tahu dia bagaimana proses penguburan salah satu temannya, saudaranya. Akhirnya dia melihat bagaimana burung, ya, menguburkan burung yang sedang berkelahi. Kemudian dia menguburkan temannya dengan cara mengkais-kais tanah. Kemudian ditimbunnya kawan, oh begitu caranya mengubur. Nah, itu contohnya. Bahwasanya memang pendidikan itu adalah proses sepanjang hayat dan dalam rangka pembentukan diri secara utuh. Jadi sebenarnya aktivitas pendidikan itu tidak hanya berlangsung dalam sekolah, tetapi juga bisa di keluarga, bisa juga dalam masyarakat. Yang pertama adalah keluarga terlebih dahulu, karena dia adalah basicnya. Ya, landasan pendidikan itu yang pertama dan utama adalah keluarga. Kemudian kalau dia sudah sedikit dewasa, sudah besar, dia melakukan pendidikan lagi di luar rumah, ya kan, pengaruhnya dia dapat melalui sekolah. Apa sih yang didapat dari sekolah? Banyak. Contoh kemandirian, kedisiplinan, spesialisasi keilmuan dan sebagainya. Kemudian dalam masyarakat juga kita bisa melakukan pendidikan. Jadi aktivitas pendidikan itu bisa dalam 3 ranah, ya, ada ranah keluarga, ranah sekolah, dan
ranah masyarakat. Manfaat pendidikan. Jadi pendidikan itu bermanfaat dalam rangka membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena landasan pendidikan kita adalah Pancasila, di mana kita sila pertama kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manfaat pendidikan juga harus membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bukan yang ateis, ya kan. Jadi membentuk pribadi yang betul-betul bisa merealisasikan nilai-nilai keimanan yang agama yang mereka anut. Kemudian membentuk tenaga ahli pembangunan yang ahli dan terampil. Karena pendidikan itu nanti berimbas kepada pembangunan, ya, maka gunanya pendidikan juga bisa membentuk tenaga pembangunan yang betul-betul ahli dan terampil. Kemudian manfaatnya bisa, pendidikan itu juga bisa melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, budaya, ya kan. Jadi kebudayaan itu perlu diwariskan melalui pendidikan. Kemudian mengembangkan nilai-nilai yang baru, di mana teknologi lah contoh salah satu, ya. Kita sekarang ini belajar melalui virtual, ya, melalui internet. Ini bukti mengembangkan nilai-nilai yang baru. Jadi pendidikan harus juga bisa mengembangkan nilai-nilai yang baru, dan nilai-nilai yang baru itu juga berpengaruh terhadap hidup. Kemudian pendidikan juga merupakan jembatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maksudnya adalah kita bisa belajar dari masa lalu, bagaimana pendidikan kita di masa lalu, sejarah historis kita seperti apa, kemudian masa kini, kemudian dalam rangka melihat kepada masa depan. Kemudian batas-batas pendidikan. Batas pendidikan itu sebenarnya ada 3. Ya, batas pendidikan yang berada pada peserta didik, batas-batas pendidikan pada pendidik, ya, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Jadi batas-batas pendidikan pada peserta didik itu bisa jadi kita melihat bahwa keterkaitannya dengan anak didik kita. Ya, tadi saya katakan bahwa tidak semua anak punya potensi yang sama, ya, tidak semua anak itu pintar. Oleh karenanya kita harus memahami bagaimana batas-batas yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dengan cara seperti apa? Ya, dengan cara kita melakukan pendekatan, ya kan, memahami anak, memahami siswa, sehingga kita tahu, oh, mahasiswa kita ini dia punya potensi pengembangannya yang baik tuh di sini. Karena tidak sama. Ada orang yang melihat itu lebih gampang dia paham. Ada orang yang cukup mendengar dia lebih paham. Ada orang yang menulis dengan cara menggambar-gambar, ya kan, dia paham. Ada yang menulis rapi, menulis banyak. Itu contoh bahwasanya memang pendidikan peserta didik itu memang tidak sama. Kemampuan berpikir juga tidak sama. Ada IQ-nya yang 100, ada IQ-nya yang 70, ada yang 30. Nah, ini semua perlu perhatian. Batas-batas pendidikan ini yang bisa mempengaruhi proses belajar mengajar. Kemudian batas-batas pendidikan pada pendidik. Pada tenaga pendidiknya sendiri punya batas-batas. Contoh, pendidiknya yang kurang pengalaman, pendidiknya yang memang tidak punya basic latar belakang pendidikan di situ. Atau memang dan ini bisa ditolerir sebenarnya, batas-batas pendidikan yang berada dalam pendidikan seperti itu. Ada batas yang tidak bisa ditolerir. Apa itu? Contoh, pendidik yang amoral. Ya, kalian pernah lihat kan bagaimana guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya sendiri. Nah, batas-batas pendidik yang seperti inilah yang tidak ditolerir. Jadi keterkaitannya dengan batas-batas pendidikan yang berada pada pendidik itu tergantung pendidiknya sendiri. Artinya apa? Dia harus merubah dirinya untuk menjadi pendidik yang lebih loyal, lebih kreativitasnya biar lebih tinggi dan sebagainya. Kemudian ada batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Kita lihat lingkungan, ya, bagaimana contohlah masyarakat kita yang ekonominya kurang mampu. Sekarang kita menghadapi pandemi seperti ini. Orang tuh sekolah pakai virtual, pakai HP. Bagaimana kaitannya dengan lingkungan yang tidak mempunyai layanan HP, powernya nggak ada, ya kan, tidak sampai ke desanya internet. Nah, ini juga merupakan batas-batas pendidikan dalam lingkungan. Atau memang pendapatan suatu daerah dalam lingkungan itu masyarakatnya yang memang tidak bisa memberikan pendidikan
baik. Nah itu juga menjadi batas pendidikan, sarana dan prasarana. Bagaimana solusinya? Lagi-lagi kepada pendidik, ya, bagaimana memanfaatkan lingkungan, kemudian mencari sarana yang lebih kreatif sehingga bisa melakukan pendidikan walaupun tidak punya sarana yang lengkap. Orang zaman dulu juga banyak yang tidak punya sarana yang lengkap, tapi ada yang bisa jadi dokter, jadi pilot, atau jadi kiai sekalipun. Kenapa? Karena kita bisa mengatasi itu semua dengan cara kemauan kita yang kreativitas, ya, kreatif, siswanya yang kreatif, pendidiknya yang kreatif, dan ini semua double jadi dua sehingga bisa menghasilkan orang-orang yang memang betul hebat. Kemudian lingkungan fisik, sosial dan budaya, ya kan, ini bisa mempengaruhi batas-batas daripada pendidikan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kalian kurang paham atau kalian ada pertanyaan, silakan kirim ke email atau melalui WA. Nanti kita akan diskusikan sama-sama, ya kan, kira-kira apa saja yang menjadi permasalahan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.